Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dinta Aryani, NPM Dodo 411172 dari Manajemen 22B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Aspek pasar dan pemasaran dalam kelayakan bisnis. Dalam kelayakan bisnis, aspek pasar dan pemasaran memegang peran penting dalam menentukan arah, tujuan, dan sasaran dari pemasaran produk yang akan ditawarkan. Aspek ini juga membantu bisnis untuk mengembangkan produknya dari sisi pemasaran. Dalam melakukan studi kelayakan, analisis pesaing juga perlu diperhatikan agar perusahaan dapat mengenali potensi dari pesaing bisnis mereka. Why we have to do market forecasting? Ramalan pasar penting karena membantu bisnis memprediksi tren pasar di masa depan, memahami kebutuhan pelanggan, dan membuat keputusan yang terinformasi. Ini membantu dalam perencanaan dan strategi untuk pertumbuhan di masa depan. Metode ramalan. Fungsi dari metode-metode ramalan ini dalam studi kelayakan bisnis adalah untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih akurat dan terencana. Dengan meramalkan tren dan pola di masa depan, pebisnis dapat merencanakan aspek-aspek bisnis seperti modal, lokasi, target pasar, dan strategi pemasaran dengan lebih baik. Pemilihan metode ramalan yang tepat tergantung pada karakteristik bisnis dan ketersediaan data yang relevan. Terdapat berbagai metode untuk meramalkan pasar, termasuk analisis deret waktu, metode kausal, metode peralatan, dan metode regresi. Pemilihan metode tergantung pada sifat bisnis dan data yang tersedia. Langkah-langkah melakukan ramalan pasar. Yang pertama, tentukan masalah. Yang kedua, kumpulkan informasi. Yang ketiga, pilih metode ramalan. Yang keempat, analisis dan interpretasi data. Dan yang terakhir, implementasikan hasil. Metode deret waktu. Metode ini menggunakan data historis untuk memprediksi tren di masa depan. Berguna untuk meramalkan permintaan, penjualan, dan variabel lain yang dapat diekstrapolasi dari data masa lalu. Metode kasual. Metode ini mengasumsikan bahwa variabel yang diramalkan terkait dengan variabel lain dalam lingkungan. Mengidentifikasi hubungan sebab akibat untuk memprediksi tren di masa depan. Metode perataan. Metode ini melibatkan penghalusan data dari waktu ke waktu untuk mengidentifikasi tren dan pola. Berguna untuk memprediksi permintaan dan penjualan yang stabil. Metode regresi. Metode ini melibatkan identifikasi hubungan antara variabel dan penggunaan hubungan ini untuk memprediksi tren di masa depan. Dapat digunakan untuk memprediksi permintaan, penjualan, dan variabel lain yang terkait dengan faktor-faktor lain. Segmentasi, targeting, dan positioning atau STP dalam pemasaran. Analisis STP merupakan pendekatan strategis dalam pemasaran modern yang sangat penting. Pendekatan ini melibatkan serangkaian langkah yang bertujuan untuk memahami pasar dengan lebih mendalam dan mengoptimalkan strategi pemasaran. Segmentasi pasar atau segmentation. Segmentasi pasar melibatkan pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan karakteristik, kebutuhan, atau perilaku yang sama. Contoh segmentasi pasar meliputi segmentasi geografis atau berdasarkan lokasi, demografis berdasarkan faktor demografi seperti usia, jenis kelamin, dan pendapatan, atau psikografis yaitu berdasarkan nilai, sikap, minat, atau gaya hidup, dan perilaku, yaitu berdasarkan pola pembelian atau penggunaan produk. Segmentasi pasar membantu dalam menentukan calon pelanggan sebagai target pasar dengan lebih cepat. Targeting pasar atau targeting. Setelah melakukan segmentasi, langkah berikutnya adalah menentukan segmen pasar yang paling menjanjikan untuk fokus pemasaran atau targeting. Targeting melibatkan pemilihan segmen pasar yang memiliki potensi pertumbuhan yang baik, keuntungan yang tinggi, atau sesuai dengan keunggulan kompetitif perusahaan.
Dengan menargetkan segmen pasar yang tepat, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya pemasaran dengan lebih efisien dan efektif. Positioning produk. Positioning melibatkan pengembangan campuran pemasaran yang unik untuk setiap segmen target. Tujuan dari positioning adalah memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari segmen target. Melalui positioning, perusahaan dapat menentukan cara yang tepat dalam memposisikan produk atau merek ke dalam segmen pasar yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan pendekatan SDP, perusahaan dapat lebih efektif dalam menyampaikan pesan pemasaran, menarik perhatian pelanggan potensial, dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan pasar target. Analisis SDP membantu perusahaan untuk memahami pasar dengan lebih mendalam, mengidentifikasi peluang pertumbuhan, dan mengembangkan strategi pemasaran yang lebih terfokus dan efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.